Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Kembar Story. Baik teman-teman, untuk yang belum kenal, salam kenal ya. Dan untuk yang udah kenal, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Teman-teman maaf ya, udah beberapa hari ini saya nggak bikin video long karena kondisi saya lagi pilek ya. Jadi suaranya itu kurang pas gitu ya di kamera, di suara HP gitu teman-teman. Jadi sekarang udah agak mendingan kondisinya ya, walaupun masih ada sedikit pileknya ya. Baik teman-teman, untuk hari ini saya akan sharing tentang loa dan sholawat munjiat, the power of sholawat munjiat. Loa, seperti pembahasan sharing sebelumnya ya, di video sebelumnya, bahwa loa itu adalah law of attraction, hukum alam. Yang mana loa sendiri ada 3 ya teman-teman ya. Gak apa-apa ya, saya ulangi kembali ya penjelasan tentang loa. Ada 3 ya teman-teman. Jadi yang satu afirmasi, yang kedua scripting, dan yang ketiga visualisasi. Afirmasi, keinginan yang diucapkan ketika kita bangun tidur. Yang kedua scripting, keinginan yang pasti akan terwujud, optimis, dan dituliskan ke dalam buku catatan kita menggunakan ballpoint. Dan yang ketiga adalah visualisasi, menggambarkan atau membayangkan keinginan seakan keinginan itu akan terjadi gitu ya. Tapi loa di sini nggak kayak kita berdoa sebagaimana kita, ya Allah semoga. Nah, kata semoga ini dihilangkan kalau dalam law of attraction ini. Jadi ketika kita menuliskan keinginan kita berupa scripting, ya Allah misalkan, aku pasti akan terwujud keinginanku, pasti gitu ya. Jadi pasti gitu depannya itu ya. Begitupun dengan afirmasi gitu ya. Afirmasi, aku sehat, aku bahagia gitu ya. Dan visualisasi menggambarkan keinginan yang mana walaupun keinginan itu belum terwujud saat ini, tapi seakan terjadi gitu teman-teman. Gitu. Jadi membayangkan gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya pernah nonton ya channel YouTube-nya Mbak Melisa. Tahu kan teman-teman Mbak Melisa? Mbak Melisa Arnelia, channel YouTube yang membahas tentang sholawat gitu ya teman-teman, terutama sholawat munjiat ya teman-teman. Saya berawal tahu sholawat munjiat itu dari Mbak Melisa Arnelia. Orangnya itu selalu memotivasi banyak orang ya teman-teman. Mudah-mudahan Mbak Melisa bisa menonton channel YouTube saya. Mbak Melisa ya, salam kenal ya Mbak Melisa. Terima kasih Mbak Melisa telah menjadi YouTuber yang sangat banyak memotivasi banyak orang, terutama saya pribadi ya Mbak Melisa. Salam kenal Mbak Melisa, semoga Mbak Melisa menonton channel ini ya. Gini, di beberapa hari yang lalu Mbak Melisa ngupload video tentang sholawat munjiat dan loa, law of attraction. Yang mana sholawat munjiat dan law of attraction ini ada di dalam arti sholawat munjiat teman-teman. Oh iya, sholawat munjiat sendiri adalah sholawat penyelamat ya. Sholawat yang proses pengabulannya itu sekilat nyata gitu ya teman-teman. Sholawat munjiat ini bacaannya lumayan panjang ya teman-teman. Kalian kalau mau hafal sholawat munjiat, bisa kalian ulangi berkali-kali setelah kalian melaksanakan sholat fardu ya teman-teman. Insya Allah dalam waktu 1 minggu kalian pasti hafal tanpa dihafalin satu persatu kata demi kata ya. Pokoknya kalian rajin baca berulang-ulang. Insya Allah dalam waktu 1 minggu sholawat munjiat itu akan kalian hafal gitu ya, tanpa disadari hafal langsung. Begitupun yang saya lakukan sebelumnya. Sebelum saya hafal sholawat munjiat, saya melakukan hal itu. Setiap setelah sholat saya baca sholawat munjiat gitu ya. Sholawat munjiat sendiri ini ya, saya ulangi kembali nih, udah tulisannya bukunya udah kayak gini banget ya.
Nih, depannya itu kayak gini ya teman-teman, sekedar gambaran aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hazat. Nah, nanti kesananya panjang banget teman-teman ya. Dan arti dari sholawat munjiat ini seperti halnya kita sedang melakukan law of attraction teman-teman. Jadi dari arti sholawat munjiat di sini ada yang isinya kayak gini teman-teman. Yang dengan ya Allah, Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan. Kata Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang mendembarkan dan semua cobaan. Engkau akan, ya, itu kan secara tak sadar ya, ternyata itu adalah law loh teman-teman, law of attraction, berupa afirmasi, berupa scripting yang dituliskan ke dalam buku catatan kita teman-teman. Terus ada lagi artinya, akan mendatangkan semua hajat atau keinginan, akan gitu ya, walaupun hal itu belum terjadi tapi seakan terjadi. Benar-benar ya, Mbak Melisa tuh benar-benar ya memotivasi banyak orang banget, termasuk saya pribadi ya. Terima kasih Mbak Melisa. Saya juga baru ngeh loh Mbak Melisa, bahwa sholawat di dalam sholawat munjiat itu ada law of attraction berupa scripting ataupun afirmasi teman-teman. Terus ada lagi artinya, ya Allah, Engkau akan mengangkat derajat kami setinggi-tingginya gitu ya, dan akan mengabulkan semua hajat kami. Terus apa namanya ini, dan akan menyampaikan kami kepada puncak segala maksud. Segala maksud di sini adalah segala keinginan yang belum terwujud dan akan Allah wujudkan gitu teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi sholawat munjiat sendiri ini sungguh ada kaitannya banget dengan law ya, tanpa kita sadar ya teman-teman, law of attraction, yang mana law sendiri ini adalah ucapan ataupun tulisan yang mana keinginan yang pasti terjadi gitu ya, pede gitu, istilah gaulnya mah percaya diri gitu, optimis gitu, bakal dikabul gitu sama Allah gitu ya. Itu law of attraction. Terus di arti dari sholawat munjiat ini sendiri juga benar tuh teman-teman, ada kaitannya banget. Berarti tanpa kita sadar, ketika kita baca sholawat munjiat, kita sedang melakukan law teman-teman, law of attraction berupa scripting ataupun afirmasi teman-teman. Jadi sungguh benar banget ya teman-teman, betul banget, benar banget gitu ya, bahwa kalau kita sholawat munjiat itu doa cepat dikabul tuh karena ada law di sini teman-teman, ada law of attraction. Engkau akan mengangkat derajat kami, akan mendatangkan semua hajat, akan apa di sini tuh, menyelamatkan kami dari semua keadaan. Itu kan termasuk law ya teman-teman, tanpa kita sadar. Jadi setiap kali kita baca sholawat munjiat ini, kita sedang melakukan law loh teman-teman, tanpa kita sadar ya teman-teman ya. Pokoknya banyak banget deh teman-teman. Sholawat munjiat ini khasiatnya untuk kehidupan kita ya, kehidupan kita jadi jauh lebih baik, kita bisa tenang dalam menghadapi segala hal gitu ya, terutama keinginan yang sulit menjadi mudah gitu ya teman-teman. Saya contohkan nih, baca sholawat munjiat satu kali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hazat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Pencet satu nih teman. Lumayan, mau sambil aktivitas, mau sambil tiduran, mau sambil kita nganter anak sekolah, mau sambil masak atau sambil ngapain gitu ya, boleh. Karena sholawat di sini itu tidak harus wudhu ya teman-teman, tapi beda lagi kalau kita
megang Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran harus ada wudhu dulu ya. Kalau baca salawat sendiri tidak harus ada wudhu juga ya teman-teman, tapi yang lebih bagus sih dalam keadaan wudhu ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman ya, saya membagikan sharing tentang salawat munjiat dan loa itu sangat berkaitan erat gitu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang pas gitu ya, mohon diperbaiki, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.